Halo pemirsa, senang sekali saya Rudian Danu dapat menjumpai Anda dalam suatu program yang akan membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang. Berbagai aspek yang terkait di dalamnya serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan inilah Make It Happen with John Robert Powers. Rasa keingintahuan pada dasarnya memiliki dua aspek, yakni positif dan negatif. Contoh yang negatif misalnya, rasa ingin tahu tentang kekurangan orang lain atau permasalahan yang merupakan privasi orang lain. Sementara rasa keingintahuan yang positif akan mendorong seseorang untuk belajar akan hal-hal baru, misalnya bagaimana perilaku orang-orang sukses. Memupuk rasa keingintahuan positif dapat membantu seseorang untuk membangun motivasi dalam rangka pengembangan pribadi. Sikap itu tentunya akan mendorong individu untuk terus menambah wawasannya, sehingga pada akhirnya ia akan meraih keberhasilan dalam hidup. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini di studio kami telah hadir Bapak Andrew Ardianto, Curriculum Director John Robert Powers. Apa kabar Mas Andrew? Excellent. Excellent ya, luar biasa. Yes. Oke. Ini artinya semangat sekali kalau kita bisa artikan. Harus dong. Harus ya. Mas Andrew, kita mau bicara soal keingintahuan ini. Iya. Ya, apa sih sebetulnya pengaruh rasa ingin tahu tentang memahami orang-orang yang berhasil bagi pribadi? Iya. Apa? Jadi manfaatnya. Kalau tadi kan istilahnya ada curiosity gitu ya. Curiosity itu juga punya arti lain, yaitu penasaran. Penasaran. Gitu. Penasaran dalam arti pingin tahu. Ini bukan hantu penasaran. Bukan hantu penasaran gitu kan. Jadi kalau di minggu lalu kita udah bahas tentang topik-topiknya kan ada. Nah ini kita bahas yang pertama, rasa ingin tahu kita tentang perilaku orang sukses. Nah keingintahuan kita itu dibangun. Kesuksesan kita ini akan dibangun dari bagaimana curiosity kita melihat perilaku orang-orang yang sudah sukses. Jadi bukan kita kemudian berusaha untuk meniru langsung gayanya mereka seperti apa, atau misalnya cara berpakaiannya seperti apa. Bukan itunya yang kita tiru, tapi perilaku-perilaku mereka, apa yang membuat mereka sukses. Nilai-nilai apa yang mereka pegang sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang bisa dikatakan sukses. Sukses itu bukan dinilai hanya sekedar dari sudut pandang kita sendiri, tapi juga dinilai dari sudut pandang orang yang melihatnya. Artinya ada proses peniruan di situ. Ketika kita mempelajari orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu, akan ada pengaruhnya pada diri kita. Iya. Ada sisi-sisi yang membuat mereka sukses juga akan berpengaruh pada kita. Betul. Jadi kalau kita mau bicara dari uniqueness ya, setiap orang itu pasti unik. Nah, hanya keunikan ini bicara tentang karakter. Kelebihan maupun kekurangannya semua punya keunikan sendiri-sendiri. Ya. Tapi apapun kelebihan maupun kekurangan itu, sebagaimana berbedanya mereka, tetap ada perilaku-perilaku yang secara general bisa kita lihat. Dan kita lihatnya orang sukses dimanapun, perilaku-perilaku mereka, nilai-nilai yang mereka pegang, biasanya ada satu similarities. Gitu. Ada nilai-nilai universal. Yes, nilai-nilai universal yang memang mereka pegang dan yang inilah yang harus kita tiru. Terlepas dari bagaimana seberapa uniknya pun kita. Ya, nah ini kalau kita bicara soal unik tadi ini, Mas Andrew, ini kan setiap orang kan berbeda. Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Nah ini bagaimana kalau kita meniru misalkan kita bicara Steve Jobs gitu yang ada dari Microsoft. Itu kan mereka punya pribadi masing-masing gitu, dan mungkin di satu sisi melihat saya bukan seperti Steve Jobs gitu. Nah ini bagaimana cara kita melihat bahwa dengan keunikan itu ini juga akan berpengaruh pada kita. It's good. Steve Jobs dan Bill Gates itu somehow kayak dua saingan besar gitu ya. Jadi misalnya kayak Superman ketemu Hulk, kurang lebih seperti itu. Tapi dari situ kita lihat mereka berdua punya karakter yang benar-benar berbeda. Steve Jobs seperti ini, Bill Gates seperti ini. Tapi apa yang membuat mereka sama-sama berkembang sehingga mereka bisa menjadi istilahnya raksasa IT dunia gitu ya? Ada perilaku-perilaku khusus yang sebetulnya mereka sama. Gitu. Jadi bagaimana mereka? Saya yakin tidak ada satu orang pun yang bisa berkembang secara individu tanpa melihat orang-orang sukses yang lainnya sebagai benchmark dalam kehidupan mereka. Definisi orang sukses buat setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi bagaimanapun yang dilihat adalah benchmarknya. Jadi bagaimana orang-orang ini bisa membuat sebuah benchmark. Contoh saya melihat ada orang-orang tertentu menjadi panutan saya.
tentunya saya harus melihat dong nilai-nilai apa yang saya ambil. Ada orang yang misalnya contohnya orang meneladani seorang ayahnya. Loh, kenapa diteladanin? Oh ya karena ayah saya itu orangnya kalau bekerja gini, kalau nah bukan karakternya, tapi nilai itu yang kita pegang. Nah, kalau kita bicara soal curiosity tadi, penasaran atau rasa ingin tahu ini, kadang-kadang juga ada orang yang rasa ingin tahunya itu besar tapi bukan untuk hal-hal yang tadi disebutkan. Yang tadi negatif itu ya. Yang tadi negatif itu. Nah ini bagaimana ini, Mas Andrew? Apakah ini juga akan berdampak pada kepribadian seseorang juga? Iya, jadi mau tidak mau curiosity ini memang harus diarahkan sih. Jadi kalau kita bawaannya penasaran itu positif selama kita arahkan penasaran ini bicara tentang menggali ilmu lebih dalam, kita bisa melihat bagaimana kehidupan seseorang itu lebih dalam untuk kita pelajari. Tapi bukan untuk digosipin, gitu kan. Kita melihat ada orang yang mungkin akan mengalami kegagalan. Tidak semua orang selalu ada di atas, gitu ya. Jadi bahkan orang terhebat di dunia pun pernah mengalami kegagalan. Tapi tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, gitu kan. Tapi pada waktu kita melihat itu dan kemudian kita ngata-ngatain dia, nah itu curiosity yang kemudian jadi negatif itu tadi. Tapi curiosity yang positif adalah dia bisa melihat kegagalan. Oh, kenapa dia gagal? Berarti kalau saya mau melihat dia sebagai benchmark saya nggak boleh ngalamin itu. Artinya Mas Andrew, kalau kita bicara soal curiosity atau penasaran tadi, ini memang manusiawi. Hampir setiap manusia normal ini akan memiliki rasa itu. Hanya saja ini memang harus diarahkan. Ya, jadi diarahkan karena kalau sudah punya curiosity-nya, ini saya katakan mungkin salah satu talent yang Tuhan sudah berikan kepada kita, curiosity. Kenapa Thomas Alva Edison bisa jadi orang sukses? Karena dia curious, gitu kan? Kenapa orang seperti Albert Einstein bisa menjadi pencetus teori relativitas, gitu kan? Kenapa? Karena dia curious. Archimedes, semua adalah orang-orang yang curious, curious tapi curious untuk menggali lebih dalam dan di samping curiosity itu sebetulnya yang kita lihat pada akhirnya adalah mereka persistent. Baik, kita akan sambung ini soal persisten di segmen berikut nanti. Mas Andrew. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, Make It Happen with John Robert Powers akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Andrew di segmen awal tadi sempat mengatakan bahwa ada satu karakter dari orang-orang sukses, persisten. Yes. Apa ini sebetulnya? Persistence itu bicara tentang kegigihan kita. Jadi kita lihat kayak tadi saya bilang bahwa semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Bahkan tidak jarang orang-orang sukses ini mengawali kehidupan mereka dengan keadaan yang bisa dikatakan bukan zero lagi tapi below zero. Artinya betul-betul gagal, segagal-gagalnya terpuruk seperti itu. Jadi bahkan mungkin itu terjadi karena faktor keluarganya yang memang kurang mampu dan banyak faktor yang lainnya. Tapi justru dari situlah muncul semangat juang mereka dan mereka terus persisten untuk mencapai apa yang menjadi mimpinya mereka. Nah, di tengah-tengah itu pun sama seperti orang yang sedang mendaki gunung gitu ya. Yang namanya gunung itu, orang-orang yang punya hobi mendaki gunung pastinya mereka akan mengatakan bahwa semakin tinggi sebuah gunung gitu ya, itu semakin challenging buat mereka. Kenapa? Karena tantangannya makin besar, bahayanya juga makin gede. Tapi orang-orang yang persisten itu adalah orang-orang yang mereka sadar dengan keadaan bahaya itu, tapi nggak apa-apa. Walaupun saya harus menempuh bahaya seperti apapun, saya pada akhirnya I will get to the top. Artinya kalau boleh diartikan persisten ini adalah tidak berputus asa dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kendala atau masalah. Betul. Nah, jadi never give up, gitu kan, never back down. Nah ini apa korelasinya dengan kita untuk menjadi sukses? Saya belajar ini dari anak saya sendiri, jujur. Saya melihat namanya anak kalau masih bayi kan tidak mungkin waktu mereka belajar untuk berjalan. Tidak mungkin mereka langsung berjalan atau bahkan berlari. Mereka akan memulai dari proses berdiri. Dan berdiri pun tidak mungkin sekali berdiri. Berdiri, jatuh. Sudah bisa berdiri, mulai melangkah, 1-2 langkah, jatuh. Tapi apakah mereka berhenti di situ? Tidak. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah talent salah satu talent paling basic yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Talent untuk kita survive. Artinya kadang-kadang kita juga memang harus belajar juga dari anak-anak kecil ya. Iya, gitu. Jadi anak saya bisa menjadi guru saya pada waktu itu. Nah, Mas Andrew, selain sikap persisten, karakter apa lagi dari orang-orang sukses yang
bisa menunjang bagi kita? Ya. Yang kedua adalah sense of emergency. Apa itu? Jadi bagaimana kita aware dengan keadaan-keadaan di sekitar kita yang mungkin bisa membahayakan kita. Jadi istilah risk taking itu bukan nekat. Banyak orang mengidentikan risk taking itu dengan pokoknya yang penting iya dulu, perkara nanti ada yang lain-lainnya. Nah, risk taking bicara tentang kita sudah tahu, kita sudah mengkalkulasikan keadaan yang akan kita hadapi dan kita tetap ambil itu. Nah, pada saat kalau kita udah tahu gitu kan, kita akan ngerti nih ada tanda bahaya, rambu-rambu apa yang harus kita lewati. Rambu-rambu apa yang mungkin tidak boleh, atau mungkin rambu-rambu yang tidak boleh kita jalanin. Jalan-jalan yang ya kalau udah tahu di depannya jurang, jangan nekat ngelompat, istilahnya begitu. Nah, itu sense of emergency. Bagaimana kita bisa punya sistem navigasi kita di dalam mencapai tujuan kita, membangun diri kita. Nah itu, jadi mau tidak mau yang namanya karakter positif dan negatif kita ya harus kita kenali semuanya. Sense of emergency, bukan nekat ya? Bukan nekat. Kalau misalkan tadi ada yang berpendapat bahwa ini jurang, tapi seberang sana itu mungkin kita bisa langsung mencapai keberhasilan dengan waktu yang singkat. Menurut Anda bagaimana? Nah, ini bahayanya begini, zaman sekarang ini zaman instan. Dan banyak orang yang pengen sukses dengan instan kan? Tapi mereka tidak menyadari diri mereka, dan begitu mereka jadi sukses, paling bahaya adalah mereka jadi terjebak zona nyaman. This is the most dangerous part, karena pada waktu kita terjebak dalam zona nyaman, that's it, kita nggak grow lagi. Sementara orang yang punya sense of emergency yang tinggi, itu mereka akan secara konstan, mereka akan berusaha mendobrak keadaan. Saya nggak boleh begini lagi. Oke lah, saya melihat ini progres sudah mulai stabil. Tapi terus-terusan stabil juga nggak sehat, berarti stagnan. Artinya harus ada perubahan juga. Harus ada improvement. Gitu. Jadi kalau memang kita mau sukses, mau berhasil, kita nggak bisa berada di zona zaman itu ya. Kita nggak boleh diam di sana. Betul. Artinya ada jadi membutuhkan pengalaman. Iya, kita harus melihat gini, semua orang sukses itu adalah orang yang tidak pernah bertahan di zona nyaman. Kita lihat Steve Jobs tadi contohnya gitu kan. Steve Jobs udah keluarin dulu masih zamannya Apple yang desktop yang sangat jadul gitu ya. Keluarin iMac, keluarin sekarang bahkan iPad. Apakah iPad itu tablet pertama? Bukan. Gitu kan. Tablet pertama sebenarnya bukan oleh Apple, tapi dia punya inovasi yang membuatnya, saya nggak bisa begini terus. Kalau begini terus, habislah saya. Dia keluar dari zona nyaman. Dan sekarang orang lebih mengenal kalau namanya tab itu adalah iPad yang pertama. Itu identik kan akhirnya jadi satu branding. Saya tidak mau membicarakan brandingnya dulu. Kita tidak mau brandingnya di sini, tapi sama dengan Bill Gates, sama dengan Thomas Alva Edison gitu kan. Kenapa Thomas Alva Edison? Dia nggak betah masa cuma pakai lampu dari lilin doang gitu kan. Kenapa saya tidak berusaha untuk menciptakan sesuatu yang bisa membuat penerangan tanpa harus pakai lilin? Dan biasanya untuk keberhasilan itu ada percobaan-percobaan yang berulang-ulang. Kegagalan demi kegagalan itu definitely. Bahkan bukan cuma kegagalan juga, yang namanya zona nyaman itu pasti penuh dengan bahaya. Sama kita masuk ke hutan, ada binatang buas, ada orang-orang yang mungkin akan mendiskreditkan kita, berusaha menjatuhkan kita. Tapi at the end itu kalau ada lagunya What Doesn't Kill You Makes You Stronger gitu ya. Itu terjadi dalam diri kita. Karena kenapa? Kita secara konstan kita keluar zona nyaman. Nah, itu kalau kita memang pengen sukses. Tapi juga ada orang yang pengen sukses tapi merasa ini adalah kesuksesan saya gitu. Di zona ini memang ya inilah kesuksesan saya. Nah, ini gimana nih Mas Hendro? Kalau itu memang begitu, saya harus katakan sorry to say, disitulah kehidupan dia sesungguhnya berhenti. Jadi kita bukan berhenti, kehidupan kita bukan berhenti pada waktu kita meninggal gitu ya. Tapi kehidupan kita benar-benar berhenti pada waktu kita berhenti pembelajaran. Saat kita sudahlah saya udah begini, udah senang. Saya kenal dengan orang-orang yang usianya mungkin sudah dikatakan terlalu terlambat untuk belajar, tapi masih mau belajar. Dan saya kagum dengan orang-orang seperti ini. 40-50 tahun masih baru mulai belajar komputer. Itu bukan orang yang ngoyo, bukan ya? Bukan orang yang loyo. Maksudnya ngoyo pengen... Tidak. Jadi mereka justru malah melihat, saya nggak boleh begini-begini terus. Saya harus mengejar ketertinggalan. Usia 40-50 tahun mereka baru belajar komputer. Umurnya sih udah tinggal berapa lah. Tapi mereka tetap mengatakan, nggak apa-apa, lebih baik saya belajar daripada tidak sama sekali. Dan itu akan menjadi pengalaman baru buat mereka. Betul. Itu jadi pengalaman baru, dan harusnya saya sebagai orang-orang yang lebih muda daripada mereka malu dong. Belajar. Nah itu tadi ada pembelajaran kan, saya jadi bisa meniru mereka. Gitu. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mas Hendro.
Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Andrew, langsung saja. Kalau kita sudah belajar, kita punya rasa ingin tahu, kita belajar memahami bagaimana orang-orang sukses itu berperilaku. Tapi terus bagaimana supaya apa yang sudah kita pelajari ini juga akhirnya juga bisa terbukti gitu ya, ke kita juga akan menjadi nyata gitu. Curiosity ini tidak akan ada gunanya tanpa ada ciri yang ketiga. Apa itu? Yaitu sense of experiencing. Maksudnya? Jadi pada saat kita melihat, oh dia ini sukses karena begini. Saya harus mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa, saya nggak mau cuma dengar dari kata orang. Saya nggak mau cuma dengar ngelihat dia sukses terus saya diam aja, gitu kan. Jadi setelah tadi kan sense of emergency, kita keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, saya harus ngalami sendiri. Jadi kalau saya sudah melihat, si A sukses, saya nggak boleh diem. Saya juga harus bisa sukses. Kenapa? Saya pingin ngalami sendiri kesuksesan itu. Kan enak. Kenapa? Nanti suatu hari nanti akan ada orang yang akan meniru kesuksesan kita. Dan kita juga dianggap oleh orang yang lain itu sebagai orang yang sukses dan berhasil. Betul. Artinya setelah kita mempelajari dari rasa penasaran kita mempelajari tentang karakter-karakter orang sukses, apa yang mereka lakukan, kita baiknya memiliki rasa ingin mencoba. Seperti itu. We dare to try. Gitu. Jadi saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri, saya tidak akan berhenti kalau saya nggak nyoba sendiri, saya nggak ngalamin sendiri, gitu loh. Dan biasanya nanti proses demi proses akan saya alami dan membuat, oh iya benar juga. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal tadi ada sense of emergency, terus menghindari zona nyaman, kemudian ada persisten, ada sense of experience. Ini adalah hal-hal yang positif, gitu. Tapi juga biasanya orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, itu juga biasanya ada konflik-konflik internal juga yang biasanya juga akan, bisa menjadi penghambat juga ya kadang-kadang. Kalau kita bicara tentang konflik internal, hal-hal internal seperti ini kan kita pada umumnya kita katakan stres, gitu ya, tentang bahwa ini stres. Stres itu tidak buruk. Stres tidak buruk? Stres itu tidak buruk. Pusing padahal memusingkan. Nah, tapi stres itu sebetulnya kita bisa olah sehingga stres itu justru makan bisa menjadi sahabat kita. Kayak tadi, kalau mereka tidak mengalami stres di masa kecilnya, mungkin mereka tidak pernah menjadi sukses seperti sekarang. Kalau mereka tidak pernah ngalamin yang namanya tekanan-tekanan dalam kehidupan, mereka mungkin tidak akan sejadi sekarang. Sehingga kalau kita melihat stres dari perspektif yang berbeda, mau tidak mau stres itu adalah sahabat untuk kesuksesan kita. Artinya jangan menempatkan stres itu sebagai masalah. Selalu sebagai problema, betul. Sebagai problema. Stres itu akan jadi problema kalau nggak kita kelola, Mas. Nah itu dia jawabannya sebetulnya ya. Betul. Jadi harus ada pengelolaannya sehingga stres itu intinya gini. Kenapa orang bisa stres? Karena ada ketidaksiapan terhadap keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, ada orang pinginnya menang terus, sekali waktu dia kalah. Atau misalnya di sekolah, dia di sekelas dia dapat nilainya bagus terus. Begitu kuliah dia fail satu mata kuliah. Nangisnya sampai stresnya sampai bukan main. Kenapa? Karena dia tidak siap gagal. Gitu. Dia tidak siap mengalami kekalahan. Di mana-mana tidak ada orang, pepatah aja mengatakan ada hidup itu ada kadang di atas, ada di bawah. Gitu. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri supaya kalau terus berhasil, kita harus siap juga untuk menjadi gagal. Nah, artinya itu salah satu cara kita mengelola stres. Apakah itu saja sebetulnya dalam kita mengelola stres? Atau ada cara lain sebetulnya supaya kita tidak menempatkan stres itu sebagai sebuah problema? Kalau saya katakan ada cara yang kedua, yaitu jangan menyesali terlalu panjang. Kalau udah gagal, ya sudah. That's it, move on. Saya lihat salah satu contoh yang mungkin saya bisa ambil, Donald Trump. Donald Trump itu tercatat di dalam kehidupannya dia pernah setidaknya 3 kali mengalami bangkrut. 3 kali? Bangkrut. Saya nggak ngebayangin itu. Mungkin kalau saya bangkrut sekali aja mungkin. Iya, saya punya teman yang bahkan dalam waktu 6 bulan itu bangkrut 2 kali. Tapi mereka lihat, oh ya udah saya bangkrut. Apalagi yang bisa lebih, what worse can happen to me gitu kan. Akhirnya mereka melangkah, saya life must go on.
Saya selalu kalau saya rangkum dalam satu kalimat, saya selalu expect the best but prepare for the worst. Itu sehingga kalau nyesel pastilah, tapi jangan larut dalam penyesalan itu. Itu yang menjadi penting. Ya, jangan sampai larut dalam penyesalan. Nah, kalau kita bicara soal kesuksesan atau keberhasilan sendiri nih, Mas Andrew, ya kita mungkin nggak tahu akan seperti apa gitu, tapi tidak semua orang akan bisa menjadi seperti Steve Jobs. Betul. Tidak semua orang bisa seperti Bill Gates atau Donald Trump atau siapapun. Itu uniqueness. Nah, lalu kalau menurut Anda sendiri, apa itu kesuksesan atau keberhasilan? Ya, jadi kesuksesan itu banyak orang yang mengartikan sebagai banyaknya materi, tingginya jabatan, kemudian mungkin gelar. Ada orang yang kayaknya koleksi gelar gitu. Kalau collection bukan collection macam-macam, gelar gitu ya. Tapi kalau buat saya sendiri kesuksesan itu adalah pada saat keadaan lahiriah saya dan batiniah saya itu seimbang. Pada saat saya bisa bekerja dengan excellent, tapi di rumah saya juga bisa menjadi seorang ayah dan suami yang excellent. Jadi kebutuhan saya terpenuhi bukan secara materinya, tapi secara keseimbangan. Terjadinya balance dalam kehidupan saya. Jadi ukurannya itu bukan berapa mobil Jaguar ada di rumah, atau mobil apa yang mewah-mewah itu ada di rumah. Mobil Jaguar yang mewah itu ada Jaguar itu merupakan salah satu bukti, tapi bukan tanda kesuksesan. Bukan tanda. Oke, baik Mas Andrew, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, sukses. Ya, pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari